Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gere Saputra, NPM 23312187. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cabang dan terikat. Apa itu cabang dan terikat? Cabang dan terikat adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mencari solusi optimal dari masalah optimasi yang kompleks dan biasanya bersifat NP-hard. Masalah NP-hard adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan waktu polinomial, atau solusi yang besar hanya dapat ditemukan setelah mengeksplorasi semua kemungkinan. Terus membagi masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, proses branching, dan membatasi ruang pencarian dengan menghitung batas solusi terbaik yang dapat dicapai. Banding yang memungkinkan kita mengeliminasi beberapa kemungkinan yang tidak menjanjikan. Terus kapan dan mengapa digunakan? Algoritma ini sangat berguna ketika kita tidak dapat menggunakan pendekatan brute force karena jumlah kemungkinan solusi yang sangat besar. Misalnya, dalam masalah knapsack, kita harus memiliki kombinasi barang yang memberi nilai maksimum tanpa melebihi kapasitas tas. Brand and Boone dapat mengurangi eksplorasi solusi yang tidak menjanjikan, menjadikannya lebih efisien dibandingkan brute force yang memeriksa semua kombinasi. Terus, prinsip dasar cabang dan terikat. Yang pertama, konsep dasar branching. Pada setiap langkah, algoritma membagi masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil. Tiap submasalah tersebut dianggap sebagai cabang dalam sebuah pohon pencarian. Misalnya, dalam masalah knapsack, kita bisa membuat cabang berdasarkan apakah item tertentu dimasukkan atau tidak. Terus ada banding. Untuk setiap cabang, algoritma menghitung sebuah batas yang merupakan perkiraan nilai solusi terbaik yang bisa dicapai dari cabang tersebut. Jika solusi dari cabang tersebut tidak bisa lebih baik dari solusi yang sudah ditemukan sebelumnya, maka cabang itu dipangkas. Terus ada pruning. Proses pemangkasan pruning dilakukan berdasarkan nilai dari bond. Jika bond untuk sebuah cabang menunjukkan bahwa tidak mungkin mendapatkan solusi yang lebih baik dari solusi terbaik yang sudah ditemukan, maka cabang tersebut tidak akan diproses lebih lanjut. Terus yang kedua, langkah-langkah algoritma. Mulai dari solusi yang benar, yang besar. Pertama, kita tentukan solusi yang paling umum atau solusi global. Dari sini, kita mulai membaginya menjadi submasalah atau cabang. Terus, penerapan bond. Untuk setiap cabang, kita tentukan sebuah bond yang bisa berupa batas atas atau batas bawah, tergantung pada masalahnya. Batas ini memberi kita indikasi apakah solusi dari cabang tersebut bisa lebih baik dari solusi yang sudah ada. Terus pruning, setelah bonding, jika hasil bonding menunjukkan bahwa cabang tersebut tidak mungkin menghasilkan solusi lebih baik, kita tidak lagi mengeksplorasi cabang tersebut. Terus ada proses cabang dan terikat. Yang pertama ada contoh kasus sederhana, misalkan kita ingin menyelesaikan masalah 0/1 knapsack problem. Kita diberi tas dengan kapasitas terbatas dan sejumlah barang dengan nilai dan berat tertentu. Dan kita harus memilih barang-barang yang dapat dimasukkan ke dalam tas untuk maksimalkan nilai tanpa melebihi kapasitas tas. Terus branching, kita mulai dengan dua kemungkinan untuk setiap barang, memasukkan barang tersebut ke dalam tas atau tidak. Misalnya, untuk barang pertama, kita bisa membuat dua cabang, satu dengan barang tersebut diambil, satu lagi dengan barang tersebut tidak diambil. Terus banding. Untuk setiap cabang, kita hitung batas nilai maksimal yang bisa dicapai, berdasarkan berat yang tersisa di tas nilai barang yang belum dipertimbangkan. Jika nilai maksimal dari cabang tersebut lebih rendah dari solusi terbaik yang telah ditemukan, cabang tersebut dipangkas. Terus pruning, cabang-cabang yang dihasilkan solusi yang lebih buruk daripada solusi terbaik yang telah ditemukan tidak perlu dieksplorasi lebih lanjut, sehingga kita menghemat waktu untuk sumber daya. Terus yang kedua, visualisasi algoritma. Gambar
Gambar pohon pencarian dengan setiap level menunjukkan pembagian masalah lebih kecil. Tiap cabang dapat berisi tas, dan cabang-cabang yang tidak memenuhi kriteria akan dipangkas. Terus sebagai contoh, pohon pencarian untuk masalah 0/1 knapsack bisa dimulai dengan 2 cabang, satu dengan barang dimasukkan, dan satu lagi tanpa barang tersebut. Proses bonding kemudian digunakan untuk menghitung apakah ada kemungkinan solusi lebih baik. Terus ini ada keuntungan dan kekurangan cabang dan terikat. Yang pertama ada keuntungan solusi optimal. Salah satu keuntungan utama dari algoritma Brain and Boone adalah kemampuannya untuk menemukan solusi optimal, karena ia mempertimbangkan semua kemungkinan namun dengan cara yang lebih efisien melalui pemangkasan. Terus efisiensi, dengan memangkas cabang-cabang yang tidak menjanjikan, algoritma ini lebih efisien dibandingkan metode brute force yang akan memeriksa semua kemungkinan tanpa terkecuali. Terus kekurangannya, kompleksitas waktu. Mungkin lebih efisien dari brute force, algoritma ini tetap bisa memerlukan waktu yang sangat lama untuk masalah dengan ukuran besar, terutama jika batas yang dihitung tidak cukup ketat. Terus penggunaan memori. Algoritma ini memerlukan banyak memori untuk menyimpan informasi tentang cabang yang sedang dieksplorasi, yang dapat menjadi masalah untuk masalah dengan banyak kemungkinan solusi. Terus kesimpulannya, yang pertama ada rekapitulasi. Brain and Boone adalah algoritma yang sangat penting untuk masalah optimasi besar dan kompleks, memberikan solusi optimal dengan cara yang lebih efisien dibandingkan brute force. Algoritma ini bekerja dengan membagi masalah menjadi submasalah dan memangkas cabang-cabang yang tidak menghasilkan solusi yang lebih baik. Terus yang kedua, potensi pengembangan. Meskipun efektif, Brain and Boone masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terutama dan mengatasi masalah besar dengan banyak solusi. Penelitian dalam meningkatkan bonding dan meminimalkan penggunaan memori dapat meningkatkan performa algoritma ini di masa depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.